apa kabarnya? Semoga sehat semua yang hadir pada siang hari ini. Happy semuanya dan selalu semangat. Selamat datang saya ucapkan dalam acara My Passport Customer Appreciation Event 2022. Senang sekali saya Rizka Dewi bisa menemani Bapak Ibu sekalian sampai akhir acara nanti. Acara ini terselenggara sebagai sarana untuk mengapresiasi customer kami yang telah berkontribusi selama tahun 2021. Kami selaku My Password mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya selama ini untuk menggunakan solusi dan juga services yang diberikan oleh My Password. Untuk itu langsung saja kepada Dr. Indra Wandogroho, kami persilakan untuk memulai sesinya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang hadir di sini pada siang hari ini. Semoga teman-teman sahabat semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik ya, sehat walafiat dan bisa terus berkaya. Terima kasih untuk undangannya. Saya bisa menyapa teman-teman sahabat-sahabat di sini dan kita bisa belajar bareng-bareng nih sepanjang 2 jam ke depan. Izinkan saya ingin share beberapa slide untuk memulai diskusi kita selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan dari situ nanti kita akan langsung masuk ke tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat, kalau misalnya nanti dalam proses saya lagi sharing sesuatu, kemudian ada pemikiran ya, bisa jadi itu sesuatu insight atau pertanyaan, tulis saja langsung di kolom chat ya. Jadi jangan nunggu sesi tanya jawab supaya kerekam pertanyaannya atau komentarnya. Nanti begitu masuk sesi tanya jawab kita bisa langsung bahas bareng-bareng ya. Oke, nah nanti di akhir juga kita akan ketemu lagi di panel discussion untuk kita bahas yang lebih seru lagi nantinya. Oke, baik, saya mohon izin untuk bisa share screen saya dan saya rasa karena tadi sudah dikenalkan dengan video ya, jadi saya ingin langsung mulai aja karena waktunya yang juga nggak banyak. Siang hari ini, sahabat-sahabat semuanya, saya ingin bicara tentang disrupsi. Ini sebuah topik yang sebenarnya saya udah mulai bicara ini sejak 5 tahun yang lalu. Tapi yang menarik adalah begitu masuk pandemi, tiba-tiba kata disrupsi itu makin berasa. Kenapa tuh? Karena kalau zaman dulu kita ngomongin disrupsi itu kayak sesuatu yang masih jauh gitu. Kayaknya di industri kita nggak ada deh gitu. Kayaknya itu high-tech company aja deh gitu. Atau mungkin ya industri tertentu aja yang udah sangat-sangat tua dan tradisional. Kalau gue kayaknya nggak masuk kategori itu deh. Begitu masuk ke pandemi, ternyata kita menyadari bahwa disrupsi itu nggak harus sesuatu yang sifatnya datang dari pesaing. Tapi bisa jadi datangnya dari situasi, dari kondisi. Dan kita semua kewalahan waktu pas lagi pandemi kemarin. Ya, dan sekarang juga sebagian dari kita masih terus struggling ya, menuju mudah-mudahan post-pandemic world, ya, dunia pasca pandemi nanti. Maka saya ingin hari ini kita belajar kembali tentang disrupsi, memahami kembali dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk nantinya bukan hanya sekedar tidak terdisrupsi, tapi kalau bisa malah justru kita yang mendisrupsi. Nah, maka penting bagi kita untuk tahu nih apa aja tantangan-tantangannya yang menghambat kita dan juga apa strategi yang bisa kita lakukan ya, kita ambil untuk kemudian bisa menjadi disruptor. Oke? Baik. Pertanyaannya adalah apakah kita disruptor atau disrupted? Kayaknya sekarang ini nggak ada yang di tengah ya. Jadi pilihannya cuma 2 gitu. Kalau nggak disruptor ya disrupted. Enggak, saya nggak disruptor tapi juga nggak didisrupted, Mas Indra. Saya aman-aman aja bisnisnya. Ya sekarang. Nggak ada jaminan dalam 5-10 tahun ke depan Anda ke-disrupted akhirnya. Jadi ini urusan waktu aja. Kita tuh masuk ke yang mana, disruptor atau disrupted. Dan ini data dari Baker McKenzie mengatakan bahwa 79% dari perusahaan itu merasa bahwa mereka itu masuk kategori digital laggards. Jadi yang secara digital itu ketinggal. Dan mereka berpeluang untuk di-disrupt dibandingkan perasaan bahwa mereka udah jadi digital leaders. Nah, jadi kadang-kadang ini saya ketika ketemu sama beberapa perusahaan tuh ngerasa tenang aja deh, aman deh, oke gitu. Malah justru aku khawatir ketika mereka tenang-tenang aja. Karena buktinya bahwa perusahaan-perusahaan besar pun 79% mengatakan bahwa mereka tuh khawatir. Mereka merasa ketinggalan, mereka merasa bahwa akan segera ke-disrupt nih gitu. Dibandingkan perasaan mereka masih tenang, nyaman, bahwa tenang aja kok justru kita akan mendisrupt. Ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kita tuh disruptor atau disrupted. Ini cuma masalah waktu aja. Dan kalau bisnis Anda, perusahaan Anda, di industri Anda belum terlalu kelihatan atau terasa disruption-nya, ya berarti Anda punya waktu ini untuk siap-siap. Karena begitu waktunya nanti beneran datang, ya mudah-mudahan Anda bisa keluar jadi disruptor, bukan disrupted. Ya. Nah, yuk kita lihat sekarang.
teman-teman semuanya. Kalau kita lihat dari sisi perbandingan nih antara si disruptor dengan disrupted, itu kayak gimana sih? Nah ini kita lihat grafik ya, kalau yang vertikal ke atas itu dari profitability, semakin ke atas semakin menguntungkan itu perusahaan, kemudian yang horizontal yang bergerak kanan itu waktu. Nah ini ada 2 garis, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Yang warna biru itu mewakili garis dari perusahaan incumbent. Jadi kalau dalam setiap industri itu pasti ada perusahaan-perusahaan yang udah lama ada di dalam industri itu. Bisa jadi Anda termasuk kategori perusahaan incumbent. Para pemain yang udah, ya bahkan bisa jadi udah jadi jawara di industri Anda. Ya. Dan Anda punya bisnis modelnya sendiri, cara untuk bisa melayani customer Anda dan mendapatkan keuntungan dari situ. Kemudian yang merah ini mewakili new business model. Nah ini para disruptor ini yang warnanya merah. Nah yang menarik adalah kalau kita lihat dari grafik ini teman-teman, disruption itu sebenarnya bisa dideteksi secara dini. Ada sinyal-sinyal walaupun lemah sinyalnya. Dan banyak noise-nya. Jadi noise itu maksudnya ada informasi-informasi tambahan yang ngebuat kita jadi, karena berisik, jadinya kita nggak benar-benar bisa ngedengerin tuh di mana disrupsinya ya. Tapi sebenarnya bagi mereka yang benar-benar serius nyari, itu pasti ketemu tuh sinyalnya. Ya. Nah, pada saat ini biasanya perusahaan incumbent, kalau teman-teman lihat itu sebenarnya mereka mengabaikan karena secara impact itu nggak terlalu signifikan terhadap bisnis incumbent. Nah, begitu waktu berjalan, ternyata udah mulai nih kelihatan bahwa si disruptor ini mulai punya taring. Dia mulai ngambil beberapa customer base kita, mereka secara konkret udah bisa buktikan kepada market bahwa mereka punya value propositions, penawaran nilai yang itu memang seksi, menarik bagi customers. Buktinya mereka mulai bisa narik kok customer kita. Nah ini udah mulai harus deg-degan nih teman-teman, walaupun pada saat itu secara sales, secara revenue, apalagi profit ya itu mungkin masih di bawahnya kita. Ya. Nah, urusan waktu lagi nih, yang nantinya akan membuktikan bahwa ternyata walaupun kita lagi bagus-bagusnya profitnya, ya, ternyata mereka sudah mulai menemukan critical mass. Jadi kalau sebelumnya mereka itu baru sekedar tuh kan, customer suka kan sama kita kan, customer mulai rekomendasikan kan, customer beli ulang kan, ya tapi kan cuma segitu-gitu doang customer lo dibandingkan customer gua, ya gua lebih banyak, kata si incumbent. Nah di titik ini, ya, itu malah kebalikannya. Jumlah customer-nya dia itu secara eksponensial tuh bertambah dan itu mengagetkan. Loh, kok tiba-tiba customer dia bisa lebih banyak dibandingkan customerku? Kayak ada sesuatu yang terjadi dalam satu malam yang ngebuat bahwa dunia ini berubah ya, beda banget dengan apa yang aku lihat kemarin gitu. Itu namanya critical mass of adoption, itu tercapai. Jadi ada satu titik inflection point di mana tiba-tiba mereka whoop aja bisa narikin customer yang begitu banyak. Sampai kemudian akhirnya mereka mulai bertumbuh semakin besar lagi dan akhirnya mulai mature. Ya, mulai bisa diterima oleh market sebagai norma, sebagai sesuatu ya yang emang harusnya begitu, mau gimana lagi ya. Kalau aku mau belanja ya gue ke aplikasi marketplace lah gitu. Masa gue cuma mau beli laptop aja gue harus ke Glodok gitu. Zaman dulu saya kalau mau beli laptop harus ke Mangga 2 atau ke Glodok gitu ya. Sekarang kan nggak make sense gitu. Kamu cuma mau beli laptop aja atau beli handphone aja, kamu harus merepotkan diri kamu jalan ke satu tempat, cari parkir, mahal, ribet, capek, dan keliling-keliling di mall itu atau di area itu mengunjungi satu persatu per toko. Itu doesn't make sense. Anda juga nggak tahu apakah toko ini bagus atau tidak gitu. Marketplace jelas gampang, cepat, dan kita bisa lihat ratingnya kan gitu. Ya. Dan akhirnya karena orang-orang mulai mengadopsi model yang baru itu, cara yang baru itu, dan itu udah dianggap sebagai sebuah kewajaran, keniscayaan. Emang sekarang harus kayak gitu, mau gimana lagi emang gitu. Hah, lo masih ngantri ke bank sekedar lu cuman pengen melakukan transfer uang, kenapa nggak dari handphone lu aja gitu. Nah itu jadi habit itu udah completely berubah gitu. Dan itu yang menyebabkan yang grafik warna biru itu turun, incumbent bisnis modelnya itu turun. Jadi orang udah nggak lagi tertarik dengan model bisnis yang kita tawarkan. Nah ini jalan ceritanya tuh begini teman-teman. Pertanyaannya adalah ketika si incumbent ini mulai diserang
pasarnya oleh si disruptor tadi, reaksinya si incumbent itu seperti apa. Nah ini sekaligus kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa diserang ya, bisnisnya oleh pemain baru yang dikhawatirkan akan jadi disruptor, yuk kita lihat yuk, kita itu menampilkan reaksi yang seperti apa. Ada 4 teman-teman semuanya. Ya, 4 itu apa aja? Ada double down, fight back, retrench, dan move away. Nah ini tergantung dari pilihan strategi kita. Yang atas tuh offense, berarti kita memang memutuskan untuk kita serang tuh si disruptor itu. Atau defense yang bawah berarti ya kita membela diri jangan sampai kita nanti kebobolan sama mereka. Nah ini tergantung dari nature dan karakteristik dari perusahaan Anda atau dari pimpinan perusahaan Anda ya. Kalau bagi yang sukanya offense yang mainnya di atas, kalau yang defense yang mainnya di bawah gitu. Kemudian ada garis vertikalnya yang sebelah kiri itu berarti kita fokusnya bertarung atau bertahan di existing segment dan market. Jadi ya selama ini kita garap market apa dengan produk apa, ya udahlah kita pertahankan itu aja. Atau kalau kita mau benar-benar all out dari situ aja. Yang kanan kita bicara justru new market dan new segments. Nah kita lihat satu-satu yuk contohnya yuk. Kita mulai dari yang fight back. Ada pemain incumbent yang begitu dia menyadari nih, wah ini mulai ada disruptor nih main ke industri saya, ke marketnya saya, dan ini udah mulai ganggu nih. Yuk kita lawan offense, ya. Nah, gimana contohnya? Ini contohnya di industri media ya. Kita tahu bahwa ya, dulu tuh saya langganan koran dan juga majalah ya, dikirim setiap hari ke rumah. Jadi ada sebuah kebiasaan di mana pagi jam 6 sampai jam 7 tuh saya nongkrong di beranda rumah saya baca koran, ditemani oleh kopi dan pisang goreng. Kayaknya orang jadul banget gak sih kalau sekarang anak muda ada ya kayak gitu ya. But itu terjadi pada saya dan mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di sini. Sampai kemudian akhirnya kan nggak ada lagi yang baca koran fisik ya. Semuanya baca beritanya di mobile phone mereka. Dan mereka menyadari itu. Gitu. Terus apa yang dilakukan? Ada satu pemain besar media Tempo ya yang akhirnya memutuskan udahlah that's it. Kita udah tahu bahwa namanya majalah fisik itu nggak akan lagi dibeli orang. Orang semuanya udah bergerak ke e-magazine ya, majalah yang itu digital. Akhirnya udah tutup aja. Habis itu kita all out, gunakan semua sumber daya kita, uang yang kita miliki, orang-orang kita miliki, jaringan kita miliki untuk kita ngebuat sebuah online magazine dan kita akan bertarung melawan media-media outlet yang memang sejak lahir dia udah digital. Nah ini berarti dia fight back. Ya. Dan sadar bahwa dia perlu modal yang besar untuk melawan, ya yang lama akhirnya ya udah tutup aja dulu supaya dia bisa alokasikan semua sumber dayanya untuk maju perang ini. Nah ini maksudnya ini contoh dari dia fight back ya, melawan balik. Kemudian kalau double down, ini contohnya kayak gimana? Double down itu artinya adalah tahu bahwa industri kita udah mulai disusupi, ya kita buat diri kita lebih hebat lagi gitu. Ya, supaya kita bisa menang bertempur sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka mau rebut pasar kita juga bisa rebut balik, bro. Gitu. Ya kita nggak akan tinggal diam, bro. Nah itu kurang lebih gitu maksudnya double down itu ya. Jadi semua sumber daya kita miliki kita double down, kita double, kita lipat gandakan. Contohnya Link aja ya. Ini sebelum jadi Link aja, ini kan T-Cash ya. Kalau di Telkomsel dulu awalnya dia miliknya di Telkomsel. Nah, sadar bahwa T-Cash ini harus bertarung melawan OVO, melawan GoPay, dan kawan-kawan yang lain yang pendanaannya itu luar biasa ya, dengan suntikan investor yang luar biasa, mereka burning money yang luar biasa. Wah, ini berat nih kalau misalnya nih T-Cash berdiri sendiri ngelawan sama jawara-jawara gede itu yang menjadi disruptor itu berat. Gitu. Ya akhirnya ya udahlah sinergi BUMN gitu. Akhirnya berubah menjadi Link aja yang digunakan oleh BUMN gitu. Dan akhirnya jadi mandatory BUMN tuh harus pakai Link aja. Nah dengan itu akhirnya punya peluang Link aja untuk bertarung melawan GoPay, OVO dan teman-teman yang lain ya, Dana dan rekan-rekannya yang lain. Nah ini maksudnya double down. Jadi sadar bahwa kalau kita bertarung dengan cara kita yang sekarang nih nggak akan punya kesempatan, ya udah kita double down. Bisa dengan ya kayak gini ya, aliansi strategis, bisa jadi kita cari investor untuk ngebuat produk kita lebih hebat lagi supaya kita bisa menang bertarung gitu. Cuma ini bertarungnya masih pada produk yang sama dengan model bisnis yang sama. Kalau yang fight back tadi, yang contohnya Tempo tadi kan dia berubah kan bisnis modelnya kan dari yang cetak menjadi yang online gitu, yang
cetak ditutup supaya sumber dayanya bisa dialihkan ke online. Kalau ini enggak, ini masih sama, masih bicara fintech gitu. Ya, cuman karena digabung dengan BUMN yang lain maka berubah nama jadi Link aja gitu kan, nggak mungkin juga masih pakai T-Cash ya, ini kan bukan lagi semata-mata Telkomsel. Kebayang ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah retrench. Nah ini udah mainnya defense. Retrench itu artinya kita bertahan dengan cara ngirit ya, dan membuat benteng. Nah gitu. Jadi intinya tuh ngebentengin diri kita. Selagi di saat yang sama kita cari cara supaya bisa bertahan di dalam benteng itu dalam jangka lama. Jadi biasanya tuh hubungannya dengan cost down, nah itu retrench tuh. Ya jagain nih, kita perlu nafas yang panjang untuk melakukan pertempuran ini gitu. Dengan harapan kalau kita bisa bertahan dalam jangka panjang, si disruptor itu keburu kehabisan napas, kehabisan uang, dan akhirnya kita menang gitu. Ini strategi defense kan kayak gitu ya.